Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah usbihi qulatil ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima binima. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. Di Jumat pagi yang indah ini saya siap-siap olahraga sob. Ngajemput ayah mertua ajak olahraga bareng. Telah melakukan tadi dari pagi ini belum tidur nih dari mulai tahajud tadi itu. Subuh melanjut sarapan sedikit langsung jalan gitu. Jadi alhamdulillah sob, ini aja udah kita syukuri. Terus di YouTube saya dari MXC itu ada yang YouTube komentar saya ada yang tanya bagaimana cara menghadapi bank keliling gitu. Jadi kita pahami dulu bank keliling itu adalah rentenir ya, dan itu adalah ilegal karena dia melakukan praktek perbankan tanpa izin dari otoritas keuangannya. Jadi kalau seandainya nanti kalau dibawa ke jalur hukum itu akan masuk pidana ya. Dan ancaman hukumannya kalau tidak salah di atas 7 tahun kan langsung bisa dipenjara so. Kalau di atas 5 tahun ke atas itu. Dan kalau terus jadi kalau ada aparat yang backingi segala macam bla 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 itu kita bisa lapor ke Propam, dan itu pasti zaman Listio ini udah Pak Listio Kapolri ini udah ada zaman lagi pasti disikat langsung. Jadi bank keliling ini bisa jalan karena apa? Karena memanfaatkan celah-celah kebodohan kita semua gitu, pemerasan, dan itu dia akan menjerat terus gitu. Jadi dia akan menggunakan bunga yang tinggi, akan jerat-jerat terus segala macam-macam. Salah satu caranya adalah hentikan segera dan ilmu dablek gitu. Ilmu dablek itu gini, ya, hutang tetap harus dibayar sob, terutama pokoknya. Kalau ada kelebihan dikit nggak masalah, itu tergantung keikhlasan anda gitu. Jadi intinya bilang ke mereka semua, saya sudah nggak sanggup, saya udah bangkrut. Langsung terus terang aja to the point, tidak perlu banyak cincong segala macam-macam. Saya minta pelunasan total aja, berapa pelunasannya, udah gitu selesai, saya nggak mau lagi. Tapi niatkan dalam hati anda mampu untuk yakinkan pada diri. Kadang-kadang kita ngerasa nggak mampu gitu. Karena ngerasa mengampu karena ya itu tadi. Kalau ngerasa nggak mampu nggak bakal mampu terus gitu. Yakinkan pada diri bahwa kita mampu. Terus udah gitu apa? Kalau nilainya besar, kita pemotongannya cukup masuk akal, cukup besar, udah gitu kita harus cutting loss cepet-cepet gitu. Jual apapun yang ada, selesai jual. Kalau memang ada aset segala macam kayak motor atau apapun ya, biar selesai gitu. Atau ya udah seperti itu. Jadi kalau memang gimana gitu, terus harus double sob, pasti dia akan marah-marah. Yang dia lakukan bank keliling itu nggak bisa ngapa-ngapain kecuali marah-marah. Itu versinya pinjol tapi nyata gitu loh. Kalau pinjol kan hanya di WA dan yang lain di tekanan seperti itu, sebar data. Kalau ini dia sebar suara gitu. Jadi bank keliling itu sebar suara dalam artian teriak-teriak di depan umum, dan itu sebenarnya pidana sob. Bisa kalau dia sampai ngambil, kadang ada yang lupa diri karena kalau action segala macam, biarkan dia yang berbuat pidana, kita laporkan dulu, sehingga ujung-ujungnya kita akan negosiasi dulu. Karena kalau dipidana dia pasti masuk penjara dulu, urusannya dengan polisi dan penjara dulu. Kalau dia sampai teriak-teriak segala macam seperti itu, sampai apalagi mecahin barang segala macam atau adu fisik segala macam, anda jangan lawan, diam aja gitu. Siapkan video sama saksi. Jadi kalau anda pas menghadapi mereka sudah niatkan untuk melakukan galbay dan langsung negosiasi, seperti itu yang dilakukan gitu. Jadi pertama galbay dulu, gagal bayar dulu, udah gitu apa? Tetap hutang harus dibayar sob, cuman pokoknya udah gitu kita nego dengan mereka semua. Dan yakinkan sob bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali teriak-teriak gitu. Menjatuhkan mental anda. Kalau anda diam aja, apa yang dilakukan kayak nggak usah ngelawan, diam aja gitu, nggak usah ikut teriak-teriak gitu. Ngapain gak ada gunanya gitu. Kenapa? Kalau kita teriak-teriak nanti kita emosi, kita yang malah melakukan tindakan pidana gitu. Jadi intinya apa? Biarkan mereka saja yang melakukan pidana, bukan kita gitu. Caranya apa? Caranya itu tadi, dengan diam saja, bilang aja seperlunya aja, bicara bahwa saya sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan ini. Saya minta pelunasan aja, pemotongan ini, karena saya sudah bayarkan gini. Anda kumpulkan dulu berapa yang sudah Anda bayarkan ke mereka semua. Kan pasti ada nilai, ada uangnya gitu. Jadi Anda udah bayar, hitungin aja hutang Anda berapa, yang sudah dibayarkan berapa. Kalau udah melebihi, selesai sudah. Buat lunas sepihak, buatin suratnya. Surat lunas sepihak itu bahwa uang yang kami terima adalah sebesar segini, anggaplah 5 juta gitu. Yang sudah bayarkan 7 juta gitu. Maka dengan ini saya nyatakan lunas gitu. Silakan dia laporkan gitu. Kalau mediasi ke MUI silakan, kemana silakan, monggo. Karena gak bakal ada bisa mediasi gitu. Karena udah jelas seperti itu. Karena siapapun yang melakukan mediasi dan memenangkan ini, pasti dia akan kena pasal pidana itu. Karena ini udah bank keliling itu, rentenir itu udah ilegal. Jadi seperti itu. Jadi intinya harus berani seperti, kalau enggak Anda akan diperas terus habis-habisan sampai Anda termehek-mehek gitu. Daripada Anda hancur rumah tangga Anda dan keluarga Anda,
stres segala macam-macam karena Anda uangnya habis untuk bank keliling, lebih baik Mas selesaikan dulu. Jadi negonya gimana? Ya udah tadi kumpulkan apalagi kalau ada transfer atau uang berapa yang Anda pinjam, berapa yang Anda udah bayarkan, totalkan. Kalau udah di atas hutang Anda 10-20% di atas, ya bilang saya udah selesai bayar dengan Anda, udah saya nyatakan lunas sepihak gitu. Silakan lakukan tindakan apapun di luar segala macam-macam. Kalau dia maki-maki ya diemin aja, menghina-hina biarin. Kalau Anda jengkel, buatin cari saksi buat video selfie, udah gitu video selfie lah sob ya. Laporkan ke polisi perbuatan tidak menyenangkan, biar dia dipanggil dulu. Dan laporkan juga tuduhan bahwa dia melakukan perbankan ilegal. Biar kena sekalian. Kalau nggak gitu nggak bakal kena gitu. Terus gimana? Saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nyarankan. Usahakan, niatkan jihad gitu. Lawan mereka semua. Kalau nggak, Anda akan hancur ekonominya. Hidup Anda nggak berkah. Suami istri akan berantem. Anak dengan anak Anda akan kejam dengan anak-anak. Masa Anda dikejami orang, nanti ada pelampiasan gitu. Karena riba itu sob, itu luar biasa sob, itu jadi musuh Allah dan Rasulnya. Jadi kita sembahyang sholat tiap hari saat 5 waktu, tapi ternyata kita jadi musuh Allah, gimana bisa diterima sembahyang kita, sholat kita gitu. Itu bahaya sob. Jadi sebaiknya gitu, pertama harus ada ablak dulu. Udah gitu kalau Anda mencecar segala macam-macam, lakukan ilmu diam aja. Kalau Anda nggak tahan, buatin video selfie. Ini di depan saya ada, sebutin namanya, saya punya hutang, jelasin kronologinya. Saya sudah punya hutang, anggap 5 juta, saya sudah bayar 7 juta, saya menyatakan lunas sepihak, dan dia tidak terima gitu. Saya suruh dia melakukan tindakan apapun, silakan secara hukum gitu. Kalau melakukan tindakan hukum, seperti itu yang dilakukan. Jadi coba Anda fight dulu, mudah-mudahan ini bisa berguna. Demikian saya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.